Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyani Rianti, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Binawan. Dalam mengajar Bahasa Indonesia memiliki 2 SKS dengan 16 pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang efektif untuk mengasah keterampilan berbicara yang baik dan benar yang dapat mendukung keterampilan dalam berbicara yang ingin dicapai dalam keberhasilan di dunia kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menuangkan ide, gagasan, dan perasaan dalam bentuk bahasa bisa berupa ilmiah, populer, serta mind mapping sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam mengembangkan keterampilan menulis. CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pendengar yang baik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, dunia kerja, memiliki sikap rendah hati, konsentrasi, memiliki sikap yang objektif dalam mengembangkan keterampilan mendengarkan. Dan CPMK yang terakhir, yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menangkap informasi yang benar, kritis, dan objektif, menangkap informasi yang penting dalam pembicaraan, mendiskusikan dengan bahasa ilmiah, dan melatih dalam keterampilan menyimak. Dalam video pembelajaran, saya akan mencantumkan bagaimana menyusun proposal penelitian dengan capaian yang akan diharapkan untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian dalam kegiatan yang dilakukan oleh universitas. Dan selanjutnya, mahasiswa juga mampu menyusun proposal penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita saksikan video pembelajaran saat saya menerangkan tentang CPMK yang keempat, yaitu menyusun proposal penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia hari ini, materi kita tentang menyusun proposal penelitian. Sebelumnya kita flashback ya, bahwa proposal penelitian ini adalah turunan dari karya ilmiah. Sekarang pertanyaanku, apa karya ilmiah itu? Ayo, karya ilmiah apa? Suatu penelitian yang dilakukan dengan observasi. Nah, demikian juga dengan proposal penelitian ini. Jadi ya, pertanyaan dari Ibu, apa definisi dari proposal? Siapa yang bisa tunjukkan? Siapa nama sebutan komprominya? Saya Febrina Medikatika dari Prodi S1 Udayana. Proposal adalah rencana kegiatan yang bertujuan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Bagus sekali ya. Demikian. Dan proposal adalah hal atau rencana, rencana yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan suatu penelitian, seperti itu ya. Yang namanya proposal itu kan baru rencana melalui persetujuan dari penguji. Oleh sebab itu, proposal harus dibuat. Lalu tadi sudah pahami yang namanya proposal, penelitian, yang namanya proposal itu rencana. Penelitian itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya di sini Ibu lihat di sini ya, proposal adalah rencana. Ini penelitian di sini metode ilmiah. Ilmiah itu adalah ilmu pengetahuan. Gitu ya, ilmu pengetahuan. Jadi memang sesuatu yang akan kita sajikan, gitu ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya,
ya sesuai apa yang ada di lapangan tadi yang disampaikan semua apa yang boleh sangat global. Jadi manfaat secara keseluruhan untuk ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan. Misalnya kalau pengembangan bahasa Indonesia dengan metode deduktif, apa yang didapatkan dari metode secara luas, yaitu manfaat teorinya, pakai teori-teori, gitu ya. Misalnya gimana? Manfaat bahasa Indonesia bagi perkembangan anak muda adalah bla ya. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada 3. Yang manfaat praktis apa? Ibu berikan di pertemuan-pertemuan melalui online. Itu manfaat. Kita memang suatu penelitian yang pertama kali mendapatkan ilmunya siapa? Kita sebagai peneliti. Berarti kita harus dalam akademisi, ya benar sekali kamu. Ya, manfaat yang pertama itu manfaat bagi akademisi. Jadi kita dan orang yang membaca audit rating ataupun siapa yang membaca itu akademisi. Jadi itu manfaat bagi akademisi, termasuk peneliti. Karena peneliti yang pertama mendapatkan ilmu. Ya, setelah dilakukan suatu penelitian. Yang kedua siapa? Ya, pembaca akademisi itu termasuk teman-teman mahasiswa, ada ranking, gitu ya. Yang kedua, manfaat penelitian bagi ya, itulah yang memang teman-teman mahasiswa harus pahami ya. Nah ini, dia ada sampai berapa ya? Nah ini ya, kita di sini. Pertama-tama kita mencari suatu penelitian adalah permasalahan masyarakat. Jadi kalian tuh ya sebagai orang yang memang dibilangnya akademisi, ya intelektual, yang kalau intelektual kalian bisa apa ya terjun kita cari solusi dari dalam kehidupan itu kalian harus tujuan jadi kan kalian di sini nanti yang mengisi merdeka dengan tulisan itu berulang dan bisa apapun ilmu yang memang bermanfaat jangan malu-malu bisa langsung ke internet atau ya amal jarinya itu senang jadi begitu juga dengan kita masuk penelitian ada permasalahan dulu dalam masyarakat. Lalu berikutnya prioritasnya menangani apa nih? Kita harus cari tahu. Misalnya masalah tentang budaya di sini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan agak sulit ya di lapangan. Kita mencoba, jangan kita juga berusaha untuk apa yang namanya membahas itu, tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Jadi permasalahan ada itu kita juga berusaha menangani seperti apa nih? Dan kita kalau menggunakan bahasa yang baik itu berarti kita sudah menangani permasalahan yang ada. Gitu ya sebenarnya ya. Kita dulu diri kita dulu kita berbicara kepada orang lain gitu.
berikutnya lagi di sini kita baru mengambil penelitian. Oh, caranya begini penelitiannya ke masyarakat. Apa yang pendekatannya? Kalian yang beritahu sesuai dengan seperti itu. Misalnya, kalau dulu bilang tadi tentang pidana, pertama-tama misalnya bidang ini melakukan edukasi seperti itu ya. Bagaimana ibu terlibat seperti tiga, ya harus olahraga dan nanti pasangan yang bagus. Gitu. Pokoknya itu kalian memang harus melakukan suatu penelitian terjun masuk ke lapangan. Ya. Berikutnya pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan ini. Tadi di sini kita sudah membahas tentang masalah, kita baru membahasnya. Kalau di sini tidak hanya kita memahami, tapi kita mencoba untuk permasalahan itu kita dulu. Kita terjun ke masyarakat dengan kita memberikan edukasinya itu udah langsung. Ayo kita kumpul di rumah, kita memberikan edukasi begini loh untuk penggunaan sosial media. Oh begini loh untuk kegiatan untuk menarikan. Kita udah langsung terjun ke lapangan nih. Ya, ibu yang hamil tadi kalau itu pidana atau kesos misalnya ya, ayo kumpulkan orang-orang maaf yang memang di sini masih belum apa ya penanganannya atau kalau masalah sosial ekonomi, ayo apa nih yang harus kita lakukan? Nah itu harus sampai situ. Berikutnya rekomendasi terhadap itu baru kita lanjutkan lagi. Kita bekerja sama dengan institusi Polri, dengan badan pemerintah Polri, dengan misalnya apa namanya kalau untuk pembinaan kesehatannya kan puskesmas kawanan itu paham ya di sini ya. Jadi lihat sepeda permasalahannya ada dan prioritasnya apa dulu yang harus kita lakukan belum nih kalau prioritas dulu. Lalu berikutnya baru melakukan penelitian. Setelah itu mencoba untuk terjun ke lapangan. Selanjutnya kita bekerja sama merekomendasikan apa sih sebenarnya. Tadi ya, jadi silakan oke yang mobil terus nah teman-teman mahasiswa tadi sudah ibu jabarkan ya isi dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang seperti itu ya. Isi latar belakang ada berapa? Ada 4. Silakan siapa yang akan menjawabnya berdiri. Ini ada ini. Ayo, isi latar belakang. Ya, isi latar belakang. Ayo, ada 4. Silakan berdiri dari bawah ke atas. Silakan berdiri. Ya, Nama saya Dina Rina dari latar belakangnya pertama konekkan hal-hal tersebut. ya, keterkaitan Yang kedua masalah-masalah yang ada. yang ketiga Solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang keempat terakhir tempat di mana melakukan penelitian. Tempat ya. Makanya latar belakang itu seperti piramida terbalik. Jadi piramida terbalik seperti ini ya. Kita tidak ada begitu terbalik. Yang luas-luas definisi jadi ciri-cirinya itu paragraf pertama ada kata-kata merupakan ialah adalah misalnya ibu berbicara tentang paragraf ini ya paragraf adalah paragraf edukasi paragraf adalah bla 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 ada kata adalah ialah merupakan lalu permasalahan di sini permasalahan yang harus teman-teman kuasai gitu ya itu mencari referensi dari hal-hal yang memang sudah diteliti penulis yang berikutnya luas tuh banyak ya berikutnya adalah solusi dan terkait penelitian itu banyak ditulis ya lalu berikutnya lagi tadi ya sudah disebutkan di sini lalu jenis-jenis penelitian termasuk
ya di sini. Ya, seperti ini boleh berbeda untuk segi penulisannya, tetapi yang jelas melakukan struktur penelitian itu kesepakatan bersama antara. Makanya kalian teman-teman mahasiswa harus banyak komunikasi dengan dosen pembimbing. Nanti akan kamu mau ambil tentang penelitian apa? Ya. Demikian materi tentang menyusun proposal penelitian yang sudah disampaikan. Dari materi ini, apakah ada pertanyaan? Silakan tunjuk tangan dari prodi mana dan kalian berdiri ya. Pertanyaan pertama dari siapa? Silakan. Oke, silakan. Saya mau nama dan prodi. Saya Dewi dari prodi pidana. Saya mau nanya, cara melihat kepakaran mahasiswa itu kan menjual hanya dari tulisan saja. Apakah selain dari tulisan itu ada? Ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Yang namanya menyusun proposal penelitian. Ini menyusun ya. Menyusun itu pakai apa sih ya? Pakai tulisannya. Ya, seperti itu ya. Prosesnya kalau ditanya tentang proposal kan baru rancangan. Rancangan kita sampaikan di tulisan. Seperti itu. Kita belum melakukan suatu penelitian, baru rancangan berupa tulisan. Tapi sesuai dengan kepakaran, tidak bisa disampaikan dengan dengan omongan saja. Namanya proposal, namanya menyusun itu dengan tulisan. Nah, kita sampaikan di mana? Di sidang seminar proposal. Karena sidang ada dua. Pertama-tama sidang proposal dulu, baru sidang skripsi. Nah, masalah proposal penelitian ini belum tentu di ACC, belum tentu disetujui. Makanya disampaikan dengan tulisan yang cantik tadi, gitu ya. Melalui apa Bu? Observasi di lapangan. Melalui apa Bu? Kepakaran kita benar-benar harus curahkan di situ, seperti itu ya. Agar di ACC, agar disetujui oleh uji itu tadi. Jadi memang disampaikannya wajib dan harus. Berarti pentingkah dengan yang namanya proposal penelitian menyusun ini? Pentingkah? Penting. Karena yang namanya penyampaian tadi yang sudah disampaikan sesuai kepakaran, tapi disampaikan dengan tulisan, gitu. Ya, tulisan harus baik, harus benar, dan mudah baku. Namanya apa? Sistematis. Pendahuluan bentuknya seperti itu. Tidak boleh yang namanya tujuan ditaruh di awal. Tidak boleh. Harus taruh di belakang dulu. Gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama poin dari ya. Dari poin mana? Assalamualaikum Bu Awi, saya dari psikologi. Ternyata adalah ketika menyusun proposal penelitian, kan kita mencari referensi tersebut kan dari berupa jurnal dan kayak tulis lainnya. Dalam menulis proposal itu kan mungkin ada beberapa kutipan-kutipan yang dimasukkan dalam proposal tersebut, dan apakah kutipan tersebut harus ditulis dalam bentuk menggunakan Mendeley dengan format apa, atau tidak perlu, atau seperti apa? Apakah hanya mencantumkan lalu dituliskan satu sapanya saja, atau tetap mencantumkan kutipan penulis dan tahun di akhir? Terima kasih, pertanyaannya sangat
Jadi kalau ditanya, untuk semua universitas yang ada di Indonesia menggunakan Mendeley itu suatu kewajiban. Bu, berarti tidak usah menghafal yang namanya kata Jukopen, nama, tahun, hari, tidak lagi. Nah, bagaimana mensinkronkannya biar kita tidak dibilang plagiasi di sini? Ya, kutipan itu ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung berarti secara otomatis kita ambil ya kalimat dari jurnal atau artikel yang nanti akan kita referensikan di proposal kita, ya. Dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu mengidentifikasikan nanti saat di terbitin itu bisa melebihi batas. Makanya disarankan untuk menggunakan kutipan tidak langsung dengan apa? Dengan memparafrase seperti itu. Memparafrase di sini dengan parafrase online, tapi tetap kita parafrase sendiri karena kalau online itu masih tetap ada yang sama seperti itu. Ya, parafrase sendiri. Lalu apa dong fungsinya kita menggunakan Mendeley? Ibu bilang tadi seluruh universitas sudah wajib menggunakan Mendeley maupun JPRO. Ya, ada lagi JPRO juga ada, Mendeley juga ada. Ini kenapa sih Bu? Secara otomatis dengan kalian mencantumkan Mendeley atau JPRO di laptop kalian itu udah otomatis mau pakai apa? Pakai apa kan? Vancouver. Apakah jawaban Ibu sudah memenuhi? Ada yang mau tanya lagi? Sudah ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Dari mana? Saya Pimpinan dari Kapita dari Proyek Pembinaan. Ingin bertanya Ibu, tadi dikatakan bahwa pertanyaannya apa yang menjadi perbedaan antara identifikasi masalah dan masalah tersebut? Apakah dalam identifikasi masalah tersebut dibahas masalah secara luas atau seperti apa? Dan ini Baik. Apa perbedaannya ya? Perbedaan dari identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, identifikasi masalah dan rumusan masalah dua-duanya diambil dalam pertanyaan. Kalau yang namanya identifikasi masalah itu permasalahan-permasalahan tidak menggunakan pertanyaan. Jadi kita sebenarnya menggunakan itu karena permasalahan yang ada ini, misalnya kurangnya, gitu ya, kurangnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau identifikasi masalah itu kurangnya anak muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, identifikasi karena tidak menggunakan bagaimana tadi ya, karena rumusan masalah ciri-cirinya itu adalah pertanyaan ya. Jadi kita melakukan penelitian, kita mengidentifikasi adanya permasalahan, itu kita sambungkan identifikasi ya. Lalu apa lagi? Pemahaman tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi anak muda itu kurang. Jadi kurang ada edukasi gitu ya yang datang ke tempat anak muda tadi untuk memberikan edukasi. Jadi pemahamannya itu pemahamannya kurang. Nah, permasalahan yang ada tanpa adanya pertanyaan. Justru itulah kamu ambil yang namanya identifikasi masalah, nanti akan kamu jadikan penelitian. Ini penting sekali, tidak ujung-ujung kamu latar belakang. Apakah bisa membedakan antara identifikasi masalah dan rumusan masalah? terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik ya, Ibu anggap sudah mengerti semua. Terima kasih atas pertemuan mata kuliah bahasa Indonesia
dengan ilmunya bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Lalu untuk tugas yang berikutnya, jangan lupa untuk menyusun proposal penelitian. Yang pertama-tama kalian membuat data, lalu rumusan masalah, tujuan dan manfaat, di upload di LMS dan di upload juga di Google Drive sebagai backup. Ya, selanjutnya setelah kalian menyelesaikan itu, nah itu nilai yang kalian dapatkan dan termasuk untuk penilaian ujian akhir. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode perkuliahan yang digunakan berupa kuliah tatap muka, baik secara offline maupun online. Kuliah tatap muka dimaksudkan untuk mengantarkan mahasiswa memahami pokok bahasan dan sub-sub bahasannya. Perkuliahan secara offline dilakukan dengan metode ceramah, membahas studi kasus, kuis, praktek menyusun proposal penelitian, karya tulis ilmiah, disertai variasi presentasi menggunakan LCD proyektor. Menonton video mengenai pokok bahasan yang sedang dibahas. Sedangkan perkuliahan online dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang difasilitasi kampus dan melalui LMS Universitas Binawan. Asesmen penilaian yang pertama ada membuat video wawancara. Selanjutnya menyusun artikel populer dengan tema sesuai keahlian prodi masing-masing. Mahasiswa dituntut memiliki ide kreatif sesuai dengan kaidah yang baik dan benar dikirimkan ke media massa sebagai tugas individu. Selanjutnya, ada juga penugasan tentang pengutipan yang dilakukan melalui Mendeley. Selanjutnya, penugasan menyusun proposal penelitian. Lalu, selanjutnya ada membuat resume dengan tema sesuai dengan prodi masing-masing dan disusun dengan mind mapping. Rubrik penilaian ada membuat tayangan video. Yang pertama, komunikasi, kolaborasi, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, penilaian penugasan untuk tulisan ada penilaian kreativitas, kelengkapan kajian, manajemen talenta, berikut ada penyajiannya. Selanjutnya, pedoman penilaian diskusi, yaitu kelengkapan struktur dan pengembangan gagasan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu ketepatan ekspresi mimik, kejelasan artikulasi, selanjutnya intonasi. Lalu ada juga di sana disertai dengan pendapat atau pandangan mahasiswa lain, disertai dengan alasan yang logis. Selanjutnya ada juga contoh-contoh video sebagai pendukung untuk mempertahankan pendapat. Dilanjutkan dengan kriteria terakhir, yaitu ikut berperan aktif ya dalam pembelajaran agar diskusi menarik dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, untuk pedoman penilaian presentasi, ada yang pertama ketepatan dalam kelogisan penyampaian pendapat. Selanjutnya, kejelasan suara atau artikulasi, mimik, ekspresi, dan intonasi. Selanjutnya, ada ketepatan dan kelengkapan pemberian respon terhadap penjelasan peserta lain. Selanjutnya, penjelasan disertai dengan sumber yang harus dipercaya. Lalu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar selalu di setiap penilaian bahasa Indonesia.